Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga anak-anak diberi nikmat kesehatan oleh Allah dan selalu dalam lindungannya. Amin. Marilah materi iman kepada Allah kita lanjutkan pada pertemuan kali ini. Baiklah, kita mulai tentang makna iman kepada Allah. Iman menurut bahasa artinya percaya, sedangkan arti iman menurut istilah syara yaitu membenarkan dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengerjakan dengan segenap anggota badan. Iman kepada Allah artinya meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah itu ada. Sebagai perwujudan dan keyakinan itu harus diikuti dengan perbuatan, yaitu menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya. Anak-anak, beriman kepada Allah berarti kita meyakini bahwa Allah yang menguasai langit dan bumi, pencipta semua makhluk dan penguasa seluruh alam. Tidak ada sekutu baginya. Allah yang memberi rezeki semua makhluk dan pengendali segala urusan. Sebagai perwujudan dan keyakinan adanya Allah adalah dengan pengabdian kita kepadanya dalam bentuk peribadatan, kepatuhan, dan ketaatan secara mutlak. Tidak menghambakan diri kepada selain Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu yang lain. Dalam Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28 yang artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tenteram. Dari ayat di atas, apabila hati dan jiwa sudah tenteram, maka seseorang akan sabar dan tabah menghadapi liku-liku dalam kehidupan ini. Segala nikmat harus selalu kita syukuri, dan setiap musibah yang diterima dan kesusahan harus selalu diterima dengan sabar. Anak-anak, kita lanjutkan dengan cara beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada Allah merupakan pokok dari seluruh iman yang tergabung dalam rukun iman. Karena iman kepada Allah merupakan pokok dari keimanan yang lain, maka keimanan kepada Allah harus tertanam pada diri seseorang. Nah, caranya beriman kepada Allah diantaranya yang pertama, percaya bahwa tidak ada ilah selain Allah. Yang kedua, percaya kekuasaan dan kebesaran Allah. Yang ketiga, percaya pada nama dan sifat Allah. Yang keempat, menjaga sholat dan ibadah wajib lainnya. Yang kelima, memohon hanya kepada Allah. Dan yang keenam, berbakti pada kedua orang tua. Anak-anak, marilah kita lanjutkan materi kita tentang hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah yang pertama, selalu mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surat Ar-Rum ayat 47 yang artinya, dan kami selalu berkewajiban menolong orang-orang yang beriman. Yang kedua, hati menjadi tenang dan tidak gelisah. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 28 yang artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Hikmah yang ketiga, sepanjang hidupnya tidak akan pernah merasa rugi. Sebaliknya, tanpa iman akan mengalami kerugian. Disebutkan dalam Quran Surat Al-Asyr ayat 1-3. Demi masa, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Hikmah yang keempat, Allah akan memberikan pembelaan kepada orang yang beriman. Di dalam Quran Surat Al-Hajj ayat 38 dijelaskan, sesungguhnya Allah membela orang-orang yang beriman. Hikmah yang kelima, akan mendapatkan perlindungan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 257 yang artinya, Allah pelindung bagi orang-orang yang beriman. Hikmah yang keenam, orang yang beriman akan ditunjukkan kepada jalan yang benar. Dalam surat Al-Hajj ayat 54 disebutkan, sesungguhnya Allah adalah pemberi petunjuk bagi orang-orang yang beriman kepada jalan yang lurus. Sedangkan hikmah yang ketujuh adalah Allah akan memberikan kemuliaan dan kejayaan. Itu juga dijelaskan dalam Quran Surat Al-Munafikun ayat 8 yang artinya, padahal kekuatan atau kemuliaan itu hanyalah bagi Allah
bagi Rasul-Nya dan bagi orang-orang yang beriman atau orang yang mukmin. Hikmah yang kedelapan, Allah akan memberikan keberkahan dari langit dan bumi seperti sumber daya alam yang melimpah serta rezeki yang lezat. Disebutkan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 96 yang artinya, jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Allah akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Hikmah yang kesembilan, Allah akan memberikan kehidupan yang baik. Di dalam Quran surat An-Nahl ayat 97 disebutkan yang artinya, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Hikmah yang kedelapan, Allah akan memberikan keberkahan dari langit dan bumi seperti sumber daya alam yang melimpah serta rezeki yang lezat. Disebutkan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 96 yang artinya, jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Allah akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Hikmah yang kesembilan, Allah akan memberikan kehidupan yang baik. Di dalam Quran surat An-Nahl ayat 97 disebutkan yang artinya, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Untuk materi kali ini Bu Nana cukupkan sekian. Sebelum Bu Nana akhiri, Bu Nana ingatkan agar kalian selalu menjaga amal ibadah ketika di rumah. Bu Nana akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.